Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan gerombolan monyet tersebut semakin nekat, mengancam, sweeping, membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap Pada ceramahnya tanggal 29 Maret 2025, Habib Rizik Syihab mengatakan, "Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet." Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Melihat konteksnya dan dari cover videonya sangatlah jelas bahwa yang dimaksud Habib Rizik Syihab sebagai monyet, ormas monyet, dan laskar monyet adalah PWILS, Laskar Mataram, Alap-Alap Mataram, Laskar Raja Wali Nusantara, dan beragam ormas dan laskar pribumi lainnya. Dengan demikian, Habib Rizik Syihab sama saja mengatakan bahwa pribumi adalah monyet. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap pribumi Nusantara. Mengata-ngatai pribumi sebagai monyet merupakan kelanjutan dari rentetan pelecehan rasisme sebelumnya yang berlangsung sejak lama yang dilakukan klan Habib Balwi terhadap pribumi Nusantara. Seperti, satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Pribumi seperti celengan Semar, sedangkan Habib adalah impor, limited edition. Zat Habib berbeda dengan zat non-Habib atau pribumi, karenanya Habib lebih mulia daripada pribumi. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak merdeka. Kalau tidak ada Habib, leluhur Nusantara masih menyembah pohon dan batu. Dan lain sebagainya bisa dengan mudah ditemukan di YouTube. Rasisme klan Habib Balwi kepada pribumi Nusantara juga diadres dan diungkap oleh Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum, dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia, Bapak A.M. Hendro Priyono, dalam tulisannya berjudul Indonesia untuk Indonesia, terbit tanggal 10 Januari 2024 yang lalu. Beliau menyatakan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Tentang rasisme klan Habib Balwi kepada pribumi, pada paragraf yang lain beliau juga menyatakan keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dari ungkapan Bapak A.M. Hendro Priyono itu, orang-orang tahu bahwa yang melakukan tindakan rasisme terlebih dahulu adalah klan Habib Balwi kepada pribumi Nusantara. Dan sekarang, sebagaimana yang juga diungkapkan beliau, sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Dalam pada itu, mari kita lihat kronologisnya mengenai ungkapan monyet baik yang diungkapkan oleh Gus Fuad dan Habib Rizik Syihab. Sebelumnya, upaya pencalonan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet. Istilah monyet itu sudah diklarifikasi oleh Gus Fuad bahwa maksudnya pada upaya pensiasatan kelompok yang memaksakan diri menjadikan pahlawan orang yang tidak memenuhi syarat.
Habib Rizik Syihab ini jelas mengatakan monyet pada pribumi. Disinilah kita bisa semakin melihat dengan lebih terang benderang akhlak klan Habib Alwi dan Al-Khairat kepada pribumi seperti apa. Bahwa bagi mereka, kalau leluhur pribumi dan pribumi Nusantara pantas-pantas saja dihina-hina oleh klan Habib Alwi. Sedangkan kalau golongan mereka yang diejek oleh pribumi mereka marah tak terima. Ketika upaya pencalonan Habib Idris bin Salim Al-Jufri sebagai pahlawan nasional diejek oleh Gus Fuad sebagai monyet, klan Habib Alwi dan Al-Khairat marah tak terima. Sedemikian besar reaksinya sampai menginstruksikan pergerakan perlawanan yang terstruktur dan sistematis. Bahkan Ketua MPR RI Archandra Muhammad Akbar Supratman ikut-ikutan. Bahkan dilaporkan ke polisi dan menuntut polisi menindak dengan cepat. Sekarang, Habib Rizik Syihab mengata-ngatai pribumi sebagai monyet. Pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet. Lihatlah bagaimana reaksi klan Habib Alwi dan Al-Khairat. Mereka tidak bereaksi sama sekali sebagaimana ketika leluhur mereka dikait-kaitkan dengan monyet. Ketika pribumi dikatai sebagai monyet, klan Habib Alwi dan Al-Khairat mingkem, diam, membisu seribu bahasa. Jadi, kalau pribumi dikatai monyet oleh Habib Rizik Syihab dan penghinaan-penghinaan rasis lainnya yang dilakukan oleh klan Habib Alwi kepada pribumi selama ini, bagi klan Habib Alwi dan Al-Khairat, yang begitu itu boleh dilakukan. Kalau klan Habib Alwi dan Al-Khairat menjawab sama-sama tidak boleh. Kalau klan Habib Alwi dan terutama Al-Khairat memang fair dan jiwanya memang Indonesia, seharusnya mereka juga akan menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf dalam waktu 1 kali 24 jam. Sebagaimana mereka menuntut Gus Fuad meminta maaf. Gus Fuad sudah melakukannya dan mengklarifikasi tentang ungkapan monyet. Sekarang, Habib Rizik Syihab dengan jelas mengatai pribumi sebagai monyet. Silakan klan Habib Alwi dan Al-Khairat menuntut Habib Rizik Syihab meminta maaf. Jika tidak, maka sudah sangat jelas dan semakin jelas bahwa klan Habib Alwi dan Al-Khairat adalah segerombolan imigran Yaman yang di hatinya memiliki penyakit hati berupa kebencian kepada pribumi Nusantara. Di balik jubah, simbol-simbol, dan ucapan-ucapan mulianya, mereka memiliki pandangan pribumi fobia, memandang pribumi sebagai manusia rendahan sebagaimana majikannya dulu, penjajah Belanda, menggolongkan pribumi sebagai lebih rendah daripada anjing. Saya akan menutup uraian saya ini dengan mengutip tulisan penutup dari Bapak A.M. Hendro Priyono. Mewakili para orang tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama atau sara. Tapi, dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Saya ulangi, tapi dalam berbagi hidup ini dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Maksudnya adalah sebagaimana yang dilakukan klan Habib Alwi. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Saya ulangi, para putra-putri bangsa juga harus sadar. Ini termasuk putra-putri bangsa yang ada di Indonesia Timur dan dimanapun Anda berada, agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Manipulasi agama dan manipulasi kebudayaan, itulah yang dilakukan klan Habib Alwi melanjutkan strategi penjajahan majikannya, yaitu penjajah Belanda. Minta ke Deddy Mulyadi nggak usah bawa-bawa rakyat. Kalau mau berani sendirian, tentukan tempat dan waktunya, kawan. Tapi jangan bawa-bawa rakyat. Sendirinya nantang-nantang, nggak tahu yang ditantang
maksudnya siapa, disebut dengan jenderal monyet, disebut dengan gerombolan ormas monyet, tapi bawa-bawa umat Islam. Yang penakut siapa? Iya, katanya dulu kayak mulai nih, kalau berani tentukan waktu tempat perang, gak usah bawa-bawa rakyat. Sekarang ngomporin umat Islam. Job komando perang habis lebaran. Umat Islam sehat-sehat. Umat Islam yang mana, bro? Yang laki-laki. Kalau perang sendiri. Kalau mau bawa temen ya sebangsanya sendiri. Nggak usah bawa-bawa umat Islam di Indonesia. Umat Islam Nusantara udah rukun, hidupnya udah guyup, bersatu. Jangan dikompori, diadu domba sama ente. Gimana sih? Penakut saja, pengecut saja. Tangkap itu provokator, Pak Polisi. Jangan lari ke luar negeri lagi ya, jangan pura-pura umroh lagi ya. Jangan pura-pura umroh lagi kamu, keluar-keluar provokasi umat Islam di Indonesia. Kurang ajar. Sudah numpang hidup di Indonesia, dikasih fasilitas, ngomporin Nusantara untuk rusuh, nantang-nantang perang. Jangan lari loh, jangan umroh lagi nih loh, habis nantang-nantang begini, habis provokasi umat Islam untuk dikomando, dikobarkan perang besok habis lebaran, tiba-tiba umroh lagi, nggak usah pulang sekalian sana ke Yaman. Itu Yaman sedang dibombardir sama Amerika Serikat. Sana pulang ke negerimu sana. Di sini sudah aman, tentram dan damai. Warga negara Republik Indonesia, umat Islam di Nusantara ini senang hidup dengan guyup, rukun, damai, tidak suka gerutan kayak negara nenek moyang kamu itu. Oh, provokasi di sana, provokasi warga Yaman untuk melawan Amerika Serikat, untuk melawan Israel. Jangan provokasi warga Nusantara. Kalau kamu diingatkan tidak mau, provokasi terus, tangkap nanti sama Pak Polisi loh. Kasusmu banyak di kepolisian dan masih gantung. Monyet, kurang ajar sampean. Emang ente siapa? Numpang di Nusantara ku monyet-monyetin warga Nusantara. Kurang ajar ya. Warga Nusantara kehilangan kesabaran. Pada ente keturunan bangsa asing, keturunan Yaman. Jangan takon dosa kamu. Jangan takon dosa nanti kamu. Usir kamu dari tanah Nusantara. Jangan nangis nanti. Kita pemilik bumi Nusantara, pemilik tanah Nusantara. Sudah terlalu sabar membiarkan provokasimu, membiarkan ulah kegaduhanmu. Tapi kesabaran ada batasnya. Kesabaran ada batasnya. Kita punya prinsip ngalah, ngalih, ngamuk itu yang belum. Kalau sampai sudah titik kesabarannya habis, warga Nusantara ngamuk ke ente dan keturunan ente, satu klan ente, keturunan imigran Pahlawi dari Yaman. Jangan tanya, jangan takut, jangan nangis kamu. Sangat mudah, ibarat meremas sampah untuk menggulung klan kalian dari bumi Nusantara ini. Jumlah kalian berapa? Di sini udah dikasih fasilitas hidup. Mengaku-ngaku cucu Nabi, mengaku-ngaku zuriat Nabi, masih sombong, berlaku, menghina terhadap warga pribumi Nusantara dengan mengatakan monyet, mengatakan jenderal monyet. Kurang ajar kamu. Jangan lari kamu ya. Jangan lari kamu. Telah menghinakan warga pribumi Nusantara dengan kalimat yang kurang ajar.
Kapolri tangkap itu orang sebelum ditangkap oleh warga Nusantara. Tangkap sebelum ditangkap oleh orang Nusantara. Kalau ditangkap oleh orang Nusantara, jangan takon dosa cara wong Banyumas. Aja takon dosa. Aja takon dosa. Kalau orang Jawa, orang Nusantara kehabisan kesabaran terhadap taburmu itu, kurang ajar ya. Monyet siapa? Yang punya akhlak dan mental monyet itu siapa? Yang punya kasus mesum siapa? Gara-gara pamer kemaluan dengan orang lain. Maling, teriak maling namanya. Yang PKI siapa? Pembawa ajaran komunis di Nusantara itu siapa? Orang mana? Edit itu siapa? Musa Al-Munawar itu siapa? Barokah itu siapa? Maling, teriak maling itu namanya. Udah ngajar nih. Puasa tinggal sehari tapi kamu bikin emosi sejak semalam. Jangan takon dosa. Ojo takon dosa. Telah memicu, telah membuat darah warga Nusantara mendidih karena cangkemmu itu. Pengikutnya nggak terima silahkan. Tapi sekali lagi warga pribumi, anak-anak Nusantara mundur kalian. Minggir dari gelanggang, ini bukan urusan kalian. Kalian saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sesama Nusantara. Jangan ikut-ikutan. Ini urusan warga Nusantara, anak-anak bangsa dengan keturunan Pahlawi dari Yaman yang kurang ajar dengan warga Nusantara, kurang ajar dengan bangsa dan negara ini, kurang ajar dengan Kanjeng Nabi, kurang ajar dengan sejarah Nusantara, kurang ajar dengan pahlawan-pahlawan kita di Nusantara. Kalian minggir, kalau perlu bergabung ikut mengusir mereka kalau diperingatkan tidak mau. Brengsek. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ayo, dari mana itu? Gitu buta hati namanya. Orang buta hati dari situ. Yang ngomong itu Rizik itu, Rizik Syihab. Gus-dur buta buta hati. Said Akil bego, ya nggak apa-apa kalau saya kata bego nggak apa-apa, biasa lah. Ya Allah, barangkali niatnya dakwah Islam, tapi dengan cara begitu salah besar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kau Muhammad kasar, congkak, sombong, hantam sana, hantam sini, lari orang itu, nggak masuk Islam nanti. Kami pada malam hari ini berada di posko mudik PWI LS Banyumas, dan ini teman-teman kami, sahabat-sahabat dari Timur semua. Kami menindaklanjuti hasutan dari Rizik yang katanya pasca bulan Ramadan ini mau mengobatkan perang kepada kami. Kami siap. Banyumas siap. Siap. Siap semua. Siap. Siap. Tapi ingat, tolong jangan bawa-bawa bom. Jangan bawa bom. Kalau berani sudah, para imigran Yaman itu, WNA itu yang nggak jelas itu, jangan hasut saudara-saudara kami sesama pribumi. Kami tidak akan mau berurusan dengan saudara-saudara kami sesama pribumi. Musuh kami jelas, kalian yang tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi. Jelas ya? Jelas. Siap ya? Siap. Akan kita lawan.
untuk provokasi. Aparat harus tegas, menindak tegas. Jangan paksa kami untuk marah, saudara-saudara. Siap, saudara-saudara? Siap. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada orang-orang pribumi Nusantara. Ingat, kami orang-orang Nusantara tidak akan mundur satu jengkal pun. Kami siap berkorban membela tanah air NKRI harga mati. Kami siap dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! Dengarkan itu, Rizik Syihab, kalau Anda berani, jangan bawa-bawa pribumi saudara-saudara kita. Anda bawa itu antek-antek Ibrahim Yaman. Kami siap, di mana tentukan waktunya. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! NKRI akan mati. Nusantara siap. Gero mikir, gero mikir, gero mikir. Ada keturunan imigran Yaman yang katanya mau mengobarkan perang pasca Lebaran. Tidak usah pengecut, Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Sebut saja kalau ada laki-laki. Jangan menjadi orang pengecut. Dan tidak usah memprovokasi umat Islam untuk mengorbankan perang, mengobarkan perang. Kalau Anda laki-laki, turun sendiri. Turun sendiri kalau ada laki-laki. Seluruh keturunan imigran Yaman, turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Ada provokatifnya bukan main, nggak pernah berhenti. Anda sudah pernah keluar dari penjara, tapi masih terus provokatif, memprovokasi umat Islam, mengobarkan perang. Nggak usah memprovokasi umat Islam. Kalau Anda berani turun sendiri, kerahkan juga pasukan keturunan imigran Yaman semuanya. Kalau Anda berani, turun sendiri, gak usah memprovokasi umat Islam. Dan terakhir, saudara-saudaraku, putra-putra Nusantara di tanah air, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi oleh keturunan imigran Yaman ini. Kita berurusan dengan mereka, bukan berurusan dengan saudara-saudara setanah air. Tidak pernah akan mundur kita demi bangsa dan negara. Demi merah putih, darah dan nyawa akan kami pertaruhkan. Siap. Dari Banyumas tidak akan pernah mundur. Dan mohon kepada aparat keamanan untuk menghentikan provokasi keturunan imigran Yaman yang mengorbankan perang di tanah Nusantara ini. Siap perang melawan Pahlawi. Siap. Gero mikir, gero mikir, gero mikir. Merdeka, merdeka. Hei, Rizik. Arep wani, aku ke wong Banyumas. Ora sanggal wong pribumi. Aku siap mati memecah gunungmu. NKRI harga mati. Pancasila jalan. Pancasila jalan. Nusantara milik kita. Gero mikir, gero mikir, gero mikir.